Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen segera berpikir dengan takjub tentang panas terik yang dia rasakan saat itu. Jadi itu bukan karena fusi kontrak darah dengan Hao Yue, tapi pria kecil di depan mataku itu. Itu tidak dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kondisi yang cukup lemah. Esensi cahaya tubuhnya bahkan tampak sangat tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya bisa menghilang kapan saja. Cuaca hari ini cukup bagus. Tubuh peri spiritual elemental cahaya bermandikan sinar matahari, yang sedikit meningkatkan moodnya yang putus asa. Ia sekarang berusaha keras dalam usahanya untuk terbang. Tapi di depan Heroic Hall Assassin itu, bagaimana mungkin dia bisa lolos? Pembunuh pahlawan ke-19 itu tidak memiliki reaksi yang sangat kuat, hanya menutupi bagian atas kepalanya dengan tangannya, membuat semua usahanya sia-sia. Semua anggota pasukan perburuan iblis kedua hingga ke-10, yang baru saja merasa iri karena kontribusi poin yang diperoleh pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit, segera mengalami perubahan suasana hati. Mereka bahkan tidak mencibir pada mereka, ini hanyalah contoh terang-terangan melepaskan hadiah besar sambil meraih hal-hal sepele. Dibandingkan dengan kompor spiritual elemen cahaya, 500 poin kontribusi hanyalah setetes air di lautan. Ini diterapkan terutama untuk para pendeta dan ksatria serta beberapa penyihir elemen ringan dari pasukan perburuan iblis. Pada saat itu, mata mereka masing-masing menjadi biru. Jika mereka bisa mendapatkan kompor spiritual elemental ringan ini, kekuatan mereka pasti akan segera meningkat dengan pesat. Mata pembunuh pahlawan ke-19 berwarna hitam, memiliki pandangan yang dalam namun pendiam. Melihat ekspresi wajah masing-masing anggota Demon Hun Squad ini, dia diam-diam merasa bahwa meskipun anak-anak ini luar biasa, mereka masih terlalu muda. Mereka sama sekali tidak pandai menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya, tapi tetap saja bagus seperti itu, setidaknya mereka memiliki perilaku yang cukup jujur. Sekarang Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Pembunuh pahlawan ke-19 tersenyum sebelum melanjutkan. Kami juga cukup terkejut saat melihat benda ini. Hall Master Seng Yue berkata bahwa karena benda ini telah diperoleh selama misi yang diselesaikan oleh 10 pasukan perburuan iblis yang baru kamu bentuk, kuil assassin kami sama sekali tidak akan menyimpannya untuk kami sendiri. Tindakan yang kami anggap tepat adalah memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, para penonton bersorak. Semua orang paham tentang kegunaan kompor spiritual, dan kompor elemen ringan ini adalah salah satu yang paling mudah diserap. Tidak ada yang mungkin berharap bahwa kuil assassin akan bersedia berpisah dengan harta karun seperti itu dan memberikannya kepada mereka sebagai hadiah. Seperti yang diramalkan Seng Yue, kesan baik yang dimiliki anak-anak muda ini tentang kuil assassin segera mencapai ketinggian baru. Tapi karena hanya ada satu kompor spiritual elemen cahaya, dan lebih dari sepertiga dari kalian dapat menggunakannya, kami tidak dapat membaginya untuk memberikannya sebagai hadiah kolektif. Untuk alasan ini hanya satu dari Anda yang akan mendapatkannya. Siapa orang ini akan tergantung pada keberuntungan Anda serta pemahaman Anda tentang elemen cahaya. Sekarang, semua pengguna elemen ringan di antara barisan Anda, silakan maju. Setelah dipanggil seperti itu oleh pembunuh pahlawan ke-19, para ksatria, penyihir, dan pendeta dari 10 pasukan pemburu iblis melangkah maju berturut-turut, masing-masing tampak agak tidak sabar. Di antara mereka, orang yang paling haus akan hal itu dan juga memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkannya, adalah Kapten Regu keempat, satu-satunya pendeta dari langkah kelima, Luxi. Dibandingkan dengan ksatria, pendeta umumnya memiliki indera dan kedekatan yang lebih baik dengan cahaya. Mengandalkan sebagian besar pada penyembuhan, mereka adalah ahli terkemuka dalam berkomunikasi dengan cahaya. Pada aspek ini, Luxi secara khusus adalah seorang jenius di antara para jenius. Dia mencapai kesimpulan bahwa pemahamannya tentang elemen cahaya sama sekali tidak akan kalah dengan pemuda lain yang hadir. Kompor spiritual elemen ringan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan melewati kemacetan langkah ke-6 tanpa hambatan. Bahkan jika, dalam keadaan normal, Luxi cukup stabil dalam latihannya, detak jantungnya tidak bisa tidak berakselerasi hanya dengan memikirkannya.
Siapa lagi yang bisa melampaui saya dengan kedekatannya dengan cahaya? Peri elemental cahaya ini pasti akan menjadi milikku. Masing-masing dari mereka memiliki kerinduan akan kompor spiritual elemental ringan, tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka yang berkultivasi hanya pada langkah keempat sebagian besar akan membiarkannya secara kebetulan, sedangkan beberapa yang mencapai langkah kelima dipenuhi dengan kerinduan dan rasa percaya diri yang kuat. Kepercayaan diri. Hampir semua yang ada di langkah kelima berasal dari kuil ksatria. Itu adalah kasus Long Hao Shen, Yang Wenzhao, Duan Yi, Han Yi dan ksatria lainnya. Para pendeta, ksatria dan dua penyihir elemen ringan, membentuk total 23 orang, berdiri setengah lingkaran di depan pembunuh pahlawan ke-19. Semuanya akan diserahkan kepada takdir. Apapun itu, jangan mengeluh tentang hasilnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena melakukan kekerasan. Suara heroik assassin ke-19 tiba-tiba meninggi dengan dingin. Dibandingkan dengan penampilannya sebelumnya, membuatnya tampak seringan udara, dia saat ini tampak seperti seorang pembunuh dewa. Ledakan karakternya yang instan dan intens membuat semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Long Hao Shen juga merasakan niat membunuh itu, membangunkannya dari rasa kasihan pada peri elemental cahaya. Mengangkat kepalanya, dia melihat siluet kecil yang berjuang di bawah cengkeraman pembunuh pahlawan ke-19 di dekatnya, segera mengerutkan alisnya. Masing-masing dari kalian dapat melepaskan auranya. Aliran kabut abu-abu yang tidak berwujud memenuhi udara di sekitar pembunuh pahlawan ke-19. Dengan cepat menyebar ke langit, itu berbentuk kubah, diisi dengan niat membunuh yang sedingin es dan padat. Setelah melakukannya, dia menarik tangannya, segera membiarkan peri kecil itu melayang. Tapi itu hanya terbang beberapa meter, sebelum menggigil dan turun kembali, jelas merasakan ketakutan yang mengerikan terhadap kabut yang menghalangi langit. Pada saat itulah semua esensi cahaya di sekitarnya tampak naik sekaligus. Dengan secercah cahaya terang, masing-masing ksatria, pendeta dan penyihir, memiliki kesempatan untuk mendapatkan peri, melepaskan aura cahaya mereka dengan kekuatan penuh, melihat hal kecil, penuh keinginan. Satu-satunya pengecualian adalah Long Hao Shen. Dia tidak melepaskan energi spiritual internalnya sama sekali, hanya berdiri di sana dan melihat anak kecil yang tak berdaya itu. Dari matanya yang lembut, beberapa informasi sepertinya ditransmisikan. Menggerakkan bibirnya, dia sepertinya mengucapkan beberapa patah kata ke arah kompor spiritual elemental ringan. Yang Wenzhao berdiri di sisi kanan Long Hao Shen, dan bisa dengan jelas melihat gerakannya. Detik berikutnya, dia tampak kaget saat peri elemental cahaya kecil yang, jelas tiba-tiba tertarik, terbang menuju Long Hao Shen. Senyum muncul di wajah tampan Long Hao Shen. Saat dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya, kompor spiritual elemental cahaya kecil itu segera mendarat di telapak tangannya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat gadis kecil itu dengan lebih jelas. Kompor spiritual elemen cahaya seluruhnya berwarna putih salju, seolah-olah dia dipahat dari kristal batu paling murni. Mengenakan rok putih susu, lengannya yang indah dan kakinya yang ramping terlihat. Rambut pirangnya menutupi bahunya seperti air terjun kecil, sampai ke kakinya. Sepasang sayap tembus pandang mengepak tak henti-hentinya di sisinya sementara rambut panjangnya berkibar tak terkendali di udara. Fakta yang paling aneh adalah bahwa kedua telinga kecilnya yang runcing mengintip dari rambut pirangnya, yang merupakan ciri khas peri. Mata emasnya tampak jernih seperti Long Hao Shen, satu-satunya perbedaan adalah matanya tampak tak berdaya, lemah, dan kusam. Di bawah tatapan kosong semua orang, peri elemental cahaya mendarat dengan cekatan di telapak tangan Long Hao Shen. Melihatnya, mereka tampak bingung, bahkan tampak bingung. Di sisi Luxi, kabut emas sedang mengembun, tetapi pada saat dia melihat bahwa peri elemental cahaya jatuh ke tangan Long Hao Shen, dia langsung menjadi kosong. Bagaimana itu mungkin? Dia seorang ksatria, tapi aku seorang pendeta. Bagaimana dia bisa memiliki afinitas yang lebih baik dengan cahaya daripada saya? Hatinya tidak dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi dengan kejutan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemenang terakhir seharusnya adalah dia. Tapi peri elemental cahaya itu tidak meliriknya dari awal hingga akhir,
dan terbang hampir langsung ke Long Hao Shen. Mata lembut Long Hao Shen ini tampaknya membawa kasih sayang yang lembut. Menggunakan jari-jarinya untuk membelai rambut pirangnya, dia dengan lembut mengatakan padanya, "Tenanglah, aku akan menghormati janjiku." Pembunuh pahlawan ke-19 mengungkapkan senyum tipis, menyatakan, "Sepertinya anak kecil kita membuat pilihannya. Ini adalah proses yang adil, dan kuil assassin tidak ingin melihat perilaku ketidakpuasan apapun. Baiklah, tugas saya sekarang selesai. Long Hao Shen, selamat." Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan melihat ke-19 heroik assassin, dengan hormat membuat salam, "Tolong sampaikan terima kasih saya yang terdalam kepada senior heroik, Tuan Heroik Assassin." Setelah mengangguk ke Long Hao Shen, pembunuh pahlawan ke-19 segera pergi ke arah dua pembunuh pahlawan lainnya, niat membunuh di matanya menghilang pada saat yang sama. Gao Yingji secara alami mengarahkan pandangan ke Long Hao Shen, berkata sambil tersenyum, "Selamat, Hao Shen. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke tempat tinggalmu." Saat dia berkata begitu, dia dengan sengaja melirik orang-orang di sekitarnya yang langsung tampak dipenuhi rasa iri. Tiba-tiba, penampilan iri ini disembunyikan sepenuhnya. Meskipun anak-anak muda ini sadar bahwa mereka tidak mungkin memperebutkannya dengan paksa, memiliki Gao Yingji di sisinya secara alami akan mencegah komplikasi yang tidak perlu. Sama seperti menghargai cincin giok menjadi kejahatan, Long Hao Shen saat ini tidak berani untuk segera mengasimilasi peri elemental cahaya. Sima Xian tertawa cukup keras, "Kapten benar-benar kapten kita. Hal yang seharusnya menjadi milik kita masih kembali kepada kita. Kita harus merayakannya." Melihat Long Hao Shen menerima kompor spiritual elemental ringan, anggota regu satu yang sebelumnya tertekan tiba-tiba berubah 180 derajat dalam suasana hati mereka. Tapi Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa, memimpin rekan-rekannya kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Mengikuti Long Hao Shen dan yang lainnya dengan matanya, Duan Yi tiba di sisi Yang Wenzhao, berkata dengan acuh tak acuh, "Dari kelihatannya, jarak antara dia dan kita semakin bertambah setiap hari." Yang Wenzhao menjawab sambil menghela nafas, "Setiap orang memiliki peluangnya sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami masih bisa berusaha dengan upaya terbaik kami untuk membuat peluang seperti itu muncul juga bagi kami." Duan Yi tersenyum, kata yang bagus. "Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, lakukan sendiri, kekuatan pribadi akan selalu menjadi dasar dari segalanya. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Mari kita manfaatkan liburan untuk berlatih dengan damai." Long Hao Shen dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Saat mereka masuk, semua orang tidak bisa tidak bersuka cita dalam aklamasi. "Haha, sangat menyenangkan. Apakah Anda melihat ekspresi di wajah orang lain? Terutama Luxi dari pasukan keempat, kulitnya sangat mengerikan sehingga dia tampak hampir berubah menjadi hijau karena iri." Sima Xian berkata dengan perut penuh tawa, sama sekali tidak memperhatikan fakta bahwa peri elemental cahaya tidak memilihnya. Dia awalnya tidak memiliki peluang dengan kultivasinya masih di langkah keempat. Meskipun jauh di lubuk hatinya, Han Yu merasa sedikit menyesal, dia masih menganggap bahwa mereka beruntung bahwa orang yang mendapatkan peri elemental cahaya adalah Long Hao Shen. Lin Xin bergumam sambil tersenyum, "Ini benar-benar luar biasa. Sekarang Kapten memiliki peri elemental ringan, kekuatan kelompok kita akan meningkat lagi." Keir, yang awalnya duduk bersila berdiri, dan Chen Yinger segera memberitahunya jalannya acara sebelumnya, masih memegang Megdul. Long Hao Shen segera menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa peri elemental cahaya memilihku?" Semua orang, masih dalam keadaan bersemangat, segera mulai, mengarahkan tatapan bingung ke arahnya. Long Hao Shen berkata sambil tersenyum, "Itu karena saya menggunakan energi spiritual internal saya untuk menyampaikan janji saya atas nama cahaya bahwa selama dia memilih saya akan memberinya kebebasan kembali padanya." Semua orang segera tampak terkejut, melihat Long Hao Shen dengan beberapa ketidakpahaman. Long Hao Shen dengan tenang pindah ke samping, mendorong jendela tempat tinggal terbuka. Sinar matahari luar jatuh ke dalam ruangan,
menutupi wajahnya yang tampan dengan cahaya keemasan redup, seperti yang terbuat dari hatinya. Long Hao Shen mendukung kompor elemental spiritual ringan dengan tangannya, dan menyatakan, peri elemental terbuat dari esensi elemen paling murni di bumi. Bagaimana kita bisa memaksa seseorang untuk tunduk? Tidakkah kamu melihat betapa suram penampilannya, kehilangan kebebasannya? Aku takut dia bahkan sudah lupa caranya tersenyum. Dia lebih baik kembali dan kembali ke alam, untuk merangkul cahaya. Sekali lagi dengan lembut membelai rambut panjang Light Elemental Fairy, Long Hao Shen berbisik pelan, pergi. Di masa depan, lebih berhati-hati, dan jangan ditangkap lagi. Saat dia berkata begitu, dia mengangkat tangannya ke jendela, membiarkan sinar matahari dengan lembut menyinari tubuh peri elemental cahaya kecil itu. Lin Xin dan Sima Xian tampak tercengang, Chen Yinger masih bingung, Wang Yuan tampak penuh kekaguman, dan Han Yu menatap, tumpul, tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Gao Yingji memiliki ekspresi tidak yakin. Hanya Keir yang menunjukkan senyum lembut, tersembunyi di balik kerudungnya. Betul sekali, dia bertingkah sangat bodoh, tapi justru karena kebaikan hatinya dia menjadi idiotku. The Light Elemental Fairy melebarkan sayapnya, dan setelah dia melirik Long Hao Shen, dia tiba-tiba berbalik, terbang ke langit dengan sedikit desir. Dengan cepat, dia naik ke atap. Ketika seluruh tubuhnya bermandikan sinar matahari, kulit putihnya yang bercahaya tampak seperti emas. Mengambang di udara, dia menundukkan kepalanya, menatap kosong ke tempat tinggal di bawah, matanya yang cantik dan besar berkedip lembut seolah sedang memikirkan sesuatu. Markas Besar Kuil Assassin. Mendengarkan laporan heroik Assassin ke-19, Seng Yue menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya. Sepertinya si kecil ini mengerti maksudku dengan baik. Pembunuh pahlawan ke-19 dengan penasaran bertanya, Tuan Balai, mungkinkah Anda tahu sebelumnya bahwa kompor spiritual elemen cahaya akan memilih Long Hao Shen? Seng Yue menganggukkan kepalanya dan menjawab, tentu saja. Ini adalah taktik saya untuk membunuh dua burung dengan satu batu, menunjukkan niat baik kami sehubungan dengan anak-anak kecil ini sambil menyerahkan kompor spiritual ke Long Hao Shen. Tidak peduli apa, sebagai kakek buyutnya, saya harus memberikan beberapa hadiah kepada cicit perempuan saya sendiri. Semakin kuat dia tumbuh, semakin baik dia akan melindungi Keir. Pembunuh pahlawan ke-19 segera bertanya, apakah Long Hao Shen ini benar-benar memiliki afinitas yang kuat dengan cahaya? Pada saat itu, sepertinya kompor spiritual elemental cahaya itu tidak ragu-ragu sama sekali saat terbang ke arahnya. Anak-anak muda lainnya hanya menatap kosong, sampai-sampai kami bahkan tidak bisa melakukan seleksi nyata. Seng Yue tersenyum tipis, jangan banyak bertanya. Kembalilah ke bisnismu sekarang. Ya. Membawa beberapa ketidakpahaman dan rasa ingin tahu, pembunuh pahlawan ke-19 pergi. Seng Yue tampaknya berpikir untuk beberapa waktu lagi, sepertinya anak ini, Hao Shen, memiliki afinitas yang lebih besar dengan cahaya daripada yang kubayangkan. Peri elemental cahaya sebenarnya tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Itu benar-benar layak disebut konstitusi Sion of Light. Dengan kehadiran Sion of Light, bagaimana mungkin yang lain memiliki kesempatan sekecil apapun? Hehe, jika Yang Hao Han tua mengetahuinya, dia pasti akan memuji kelicikanku. Meskipun demikian, tidak peduli bagaimana reaksi mereka, ini nyaman untuk kuil ksatria mereka. Bagaimana mungkin Seng Yue tahu bahwa bukan dengan mengandalkan fisik khususnya sebagai Sion of Light, Long Hao Shen berhasil mengambil peri elemen cahaya ini, dan bahwa dia sebenarnya tidak mengeluarkan sedikit pun esensi cahaya. Apa yang dia andalkan adalah hatinya yang baik dan penyayang. Ruang tempat tinggal. Long Hao Shen menerima poin kontribusi semua orang untuk misi ini, sebelum sekali lagi memeriksa jumlah totalnya. Ini sangat meningkatkan suasana hati semua orang, mereka awalnya merasa tertekan tentang fakta bahwa dia melepaskan peri elemental cahaya. Selama misi, mereka membunuh 4 iblis berbilah ganda hijau tua, 6 prajurit mata iblis bermata 8, dan sejumlah besar iblis berbilah ganda dan prajurit mata iblis, menghasilkan total sekitar 300 poin kontribusi. Jumlah ini sendiri jauh melampaui skor tim lain. Bagaimanapun,
iblis yang mereka hadapi jauh lebih kuat. Selain itu, mereka dianugerahi 700 poin kontribusi kali ini, di samping 1000 yang dibawa oleh Beta Haus Darah. Dengan satu misi, mereka secara tak terduga memperoleh hampir 2000 poin kontribusi. Setelah membaginya secara merata, setiap orang memiliki sekitar 360 poin kontribusi, dan karena pembagian yang sama, paling banyak ada 1 poin kontribusi perbedaan di antara semua orang. Tanpa menghitung skor Han Yu, tim sudah memiliki total 2520 poin. Ini adalah skor yang cukup hebat. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, dan mendapatkan jumlah poin kontribusi yang begitu banyak bukan hanya masalah kekuatan, tetapi juga terkait dengan keberuntungan mereka. Berdasarkan skor ini, mereka sekarang terikat untuk menjadi pemenang akhir dari kontes tim. Dan sampai saat evaluasi akhir, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin. Setelah membagi poin kontribusi, Long Hao Shen bertindak seolah-olah peri elemental cahaya itu tidak pernah ada, dan menginstruksikan sambil tersenyum, "Baiklah, ayo berlatih dengan serius, semuanya. Lin Xin, kami harus mengganggumu lagi tentang pil itu." Lin Xin terkekeh sebagai reaksi, "Saya belum pernah melihat materi sebagus ini sebagai Beta Haus Darah. Kebetulan saya punya beberapa resep yang ingin saya coba. Jika ternyata berhasil, itu akan memberi kita keuntungan pasti untuk operasi masa depan kita." "Pemimpin, apakah ada rumah lelang di Exorcist City?" Gao Yingji mengangguk dan menjawab, "Ya, ada. Exorcist Mountain Pass menjadi kota yang begitu penting, rumah lelang besar aliansi tentu saja memiliki cabang di sini. Apa yang kamu rencanakan?" Lin Xin menjawab, "Saya jelas akan menjual beberapa barang. Sekarang kita memiliki konsumen Yinger yang besar, menghasilkan uang adalah suatu keharusan." Mereka tidak menyembunyikan apapun dari Gao Yingji yang berkaitan dengan babi harta karun gambar cermin mitik milik Chen Yinger. Gao Yingji tersenyum, "Baiklah, untuk saat ini, istirahatlah. Ketika ada misi baru, Anda secara alami akan diberitahu." Gao Yingji pergi dan semua orang kembali ke tempat tidur masing-masing. Keinginan mereka untuk mengatasi Demonkin semakin kuat seiring berjalannya waktu, tetapi saat ini, mereka hanya dapat diabaikan dibandingkan dengan ras demon yang tangguh. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan berhasil menyelesaikan misi yang lebih menantang. Jadi, prioritas untuk saat ini adalah menjadi lebih kuat. Periode penyelidikan 3 bulan baru saja dimulai, dan mereka juga secara bertahap membentuk tim sejati. Meskipun mereka jauh dari dapat memahami satu sama lain tanpa berbicara, mereka masih mencapai tingkat pemahaman yang baik. Semua orang cukup cerdas, oleh karena itu sekarang hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai ketinggian baru. Long Hao Shen menarik Keier kembali ke tempat tidur mereka. "Keier, bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah ada tempat yang membuatmu merasa tidak enak badan?" Keier dengan ringan menggelengkan kepalanya, bersandar di bahu Long Hao Shen dan menjawab dengan suara rendah, "Aku sudah terbiasa sejak lama. Anda tidak perlu khawatir. Sebenarnya, meskipun saya agak terpengaruh oleh hilangnya indera penciuman saya masih bisa menahannya." Long Hao Shen berseru, "Kamu harus menepati janjimu. Sampai Anda memulihkan indera penciuman Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko apapun. Meskipun saya belum pernah menjalani pelatihan yang berhubungan dengan kompor spiritual samsara, saya dapat membayangkan bahwa karena Anda sudah buta, hilangnya indera penciuman Anda lebih lanjut akan sangat mengganggu kemampuan Anda untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan Anda. Ini pasti akan sangat memengaruhi kekuatan Anda. Dengarkan aku dan istirahatlah dengan baik di sini. Aku berjanji akan melindungimu seumur hidupku." Keier mengungkapkan senyum lembut, "Aku akan mendengarkanmu." Ketika dia secara pribadi dengan Long Hao Shen, semua sikap dinginnya akan berubah menjadi kelembutan, seolah-olah dia adalah semacam kucing kecil yang manis. Tepat pada saat itu, telinga Keier tiba-tiba berkedut, dan Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat kepalanya, karena sensasi berkedut muncul di tubuhnya. Sebuah celah kecil muncul di kain yang mengelilingi tempat tidur, dan siluet putih diam-diam masuk. Long Hao Shen menghentikan Keier yang hendak mengangkat tangannya, "Jangan khawatir, itu peri elemental ringan."
Itu benar, justru peri elemental cahaya kecil yang tiba-tiba muncul di sofa tempat tidur mereka. Mungkin karena sinar matahari yang diserapnya, dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya, dia tidak terlihat putus asa. Menatap Long Hao Shen, dia melayang di udara dan meletakkan dagunya di tangannya. Selain ukurannya yang sangat kecil, dia benar-benar terlihat identik dengan manusia. Merasakan aura familiarnya, Long Hao Shen tersenyum, mengangkat tangan kanannya dan melambai padanya. The Light Elemental Fairy melipat sayap kecilnya, diam-diam jatuh di telapak tangan Long Hao Shen. Sebuah cahaya putih lembut terus berkelap-kelip di tubuhnya, dan sensasi terik Long Hao Shen ini hanya menjadi lebih keras. Bagaimana kamu bisa kembali? Apakah Anda masih merasa tidak enak badan dan membutuhkan bantuan saya? Saat ia bertanya, Long Hao Shen cepat mengeluarkan tetesan esensi elemen cahaya murni. Cairan berwarna keemasan lembut mengalir ke telapak tangannya, dan peri elemental cahaya segera membuka matanya lebar-lebar, menggunakan tangan kecilnya tanpa ragu-ragu untuk mengambil beberapa dari esensi cahaya cair murni dan meminumnya dengan tergesa-gesa. Segera, tubuh putih bersihnya ditutupi oleh lapisan emas, dan mata emasnya menyala. Tampilan awalnya ragu-ragu ke arah Long Hao Shen langsung menjadi salah satu terkejut. The Light Elemental Fairy menggumamkan serangkaian kata dalam bahasa yang Long Hao Shen tidak mengerti, yang tampaknya merupakan bahasa elf. Segera, dia memeluk salah satu jari Long Hao Shen, dan menggigitnya dengan kekuatan. Adegan ini terlihat cukup lucu, muncul seolah-olah dia sedang mencoba makan es loli.